Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan belajar Babul I'rab. Ini sesi kedua. Seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu matan kitabnya. Kitab Mutammimatul Ajrumiyah, lalu saya akan berikan penjelasan secara ringkas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Babul i'rabi wal bina'i. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Gampangnya, i'rab itu adalah taghyir awakhiril kalim, perubahan akhir kalimah. Kalim jamak dari kalimatun, kalimatani, kalimun. Jamak dari kalimah ya. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil yang masuk kepadanya, lafdzon atau takdiron, baik berubahnya secara lafad ataupun secara perkiraan. Perubahan secara lafad misalkan dalam kalimat Zaid ya. Di sini yang pertama ini jaa Zaidun. Dia fa'il marfu dengan dhammah ya, tanda rafa'nya. Kemudian dia bisa berubah menjadi Zaidan dalam kalimat ra'aitu. Ya ini ya, ra'aitu Zaidan. Nah, ini berubah akhir kalimatnya. Kemudian marotu bi Zaidin, ini juga berubah akhir kalimatnya. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya. Inilah yang disebut dengan perubahan secara lafdzon. Kelihatan di dalam lafaz tersebut berubahnya. Nah, adapun perubahan secara takdiron, dia perubahan yang tidak nampak di dalam lafaz. Ya, jadi di lafadznya itu dia tidak berubah, tetapi pada hakikatnya dia berubah. Contohnya pada kalimat Musa. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Yang pertama Musa, yang kedua Musa, yang ketiga juga Musa. Tidak berubah di dalam lafaz, tetapi pada hakikatnya dia berubah sebagaimana Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah, kalimat Musa inilah yang disebut dengan perubahan secara takdiran. Waqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan pembagiannya ada 4. Pembagian apa? Pembagian i'rab. Ada 4. Raf'un, nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Ya, rafa', nasab, khafad, jazm. Nih, gampang nih. Raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Rafa', simbol utama dari rafa' itu adalah dhammah. Simbol utama dari nasab, dari i'rab nasab adalah fathah. Simbol utama dari i'rab khafad adalah kasrah, dan simbol utama dari i'rab jazm adalah sukun. Ini simbol utamanya. Berikutnya, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Dan untuk kalimat isim min dzalika, dari itu mana? Dari itu rafa', nasab, khafad, dan jazm ya. Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Dia bisa menerima i'rab rafa'. Berarti isim ada yang ujungnya dhammah. Kemudian dia juga bisa menerima i'rab nasab, berarti isim ada yang ujungnya fathah. Nah, kemudian ada i'rab khafad, dia menerima i'rab khafad, berarti ada isim yang ujungnya kasrah. Contohnya isim marfu, contohnya qama Zaidun. Isim mansub ya, contohnya ra'aitu Zaidan. Isim makhfud, contohnya marartu bi Zaidin. Wala jazma fiha, dan isim tidak ada yang jazm, berarti tidak ada yang sukun untuk kalimat isim. Berikutnya, walil af'ali min dzalika ar-raf' wan nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Nah, sementara untuk kalimat fi'il dia bisa menerima i'rab rafa', berarti fi'il ya, fi'il mudhari' ini. Ini ada yang ujungnya dhammah. Kemudian ada juga yang nasab, berarti ada yang ujungnya fathah, dan juga ada yang jazm sukun, wal khafdu fiha, dan tidak ada yang khafad, berarti fi'il mudhari' tidak ada yang kasrah. Ini contohnya nih. Fi'lun marfu, contohnya yadhhabu nih. Yadhhabu, ini marfu dia. Ini kan rafa' dhammah. Kemudian yang mansub contohnya uridu an yadhhaba Zaidun. Yadhhaba, ini dia mansub dengan fathah. Kemudian yang jazm misalkan lam yadhhab Zaidun, ya, sukun. Dan tidak ada yang khafad. Ini kalimat fi'il tidak ada yang kasrah. Itu ya. Ini yang pertama terkait i'rab. Kan ada 2 nih, babul i'rab wal bina. I'rab paham enggak? Paham ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Sekarang yang kedua al-bina. Apa itu bina?
Nah, ini definisinya. Wal bina'u luzumu awakhiril kalimi harakatan au sukunan. Nih, bina ini definisinya. Luzum awakhiril kalimi harakatan au sukunan. Tetapnya akhir kalimat. Jadi tetap harokatan, baik itu secara harokat ya, atau sukun. Ada dua kalimat nih, harokat dan sukun. Harokat itu ada dhammah, ada fathah, dan ada kasroh. Ini namanya harokat. Nah, gampangnya nih, saya berikan contoh bina itu. Contoh misalkan huwa. Nah, ujungnya kalimat apa nih huwa ini? Fathah. Kalau kita menggunakan i'rab yang 4 itu, yang tadi barusan ada rofa, nasab, khofat, dan jazm, kira-kira fathah ini tanda apa? Tanda nasab kan? Nah, mestinya kita sebut saja ini i'rab nasab. Cuma dia ini hanya satu kondisi. Gini doang nih, fathah doang. Tidak bisa berubah. Tidak bisa huwu dengan domah. Tidak bisa juga dengan kasroh huwi. Tidak juga bisa dengan sukun bahkan. Ya. Hu misalnya. Tidak bisa. Karena dia cuma satu kondisi. Ya, hanya bisa satu kondisi. Maka ini tidak disebut mansub. Tidak bisa disebut i'rab nasab. Tidak. Tapi disebut bina mabniyun alal fathai atau sukun misalkan contohnya man dia hanya begini saja nih dalam kondisi seperti apapun dalam posisi seperti apapun ya dia begini bentuknya man ya. Kalau menggunakan i'rab yang 4 tadi ya sukun itu tanda apa? Tanda jazm, tapi kita tidak bisa menyebut ini i'rab jazm. Kenapa? Kalau disebut i'rab jazm itu berarti dia bisa menerima tanda i'rab yang lain, bisa menerima i'rab yang lain. Nah, kalau cuma satu doang tidak disebut jazm tapi disebut bina atau mabniyun ala sukun. Itu yang disebut dengan bina atau mabni ya. Wa nawahu arba'atun, pembagian bina itu ada 4, dhammun wa fathun wa kasrun wa sukunun ya. Dhammah, dhom, fathah, kasrah dan juga sukun. Ini sudah saya sampaikan tadi. Berikutnya wal ismu dorbani. Nah, sekarang isim. Isim itu ada dua bagian. Mu'rabun wa huwal aslu. Nah, isim itu pertama mu'rab dan dia asal. Jadi isim asalnya mu'rab. Berarti mu'rab itu bisa marfu, bisa mansub, juga bisa makhfud. Karena kalimat isim tidak hanya 3 itu saja ya, tidak ada yang jazm. Nah, itu asal. Jadi hukum asal daripada isim itu mu'rab bisa berubah. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisa babil awamili ad-dakhilati alaihi. Ya, mu'rab itu adalah apa saja yang berubah akhirnya disebabkan bisa babil awamil, disebabkan amil yang masuk kepadanya ya. Itu mu'rab. Imma lafzon, adapun ada kalanya lafad ya, berubahnya itu seperti ya, yang sudah saya contohkan tadi, ja'a zaidun ra'aitu zaidan maratu bi zaidin. Ya, ka zaidin wa amrin. Wa imma takdiran, ada kalanya berubahnya itu takdir seperti Musa dan juga Fata. Nah, saya contohkan di sini Musa saja. Ja Musa ra'aitu Musa maratu bi Musa. Nah, ini hukum asal daripada isim. Hukum isim itu mu'rab. Ingat, kalau ada kalimat asal, aslun berarti dia ada kalimat apa? Far'on. Ya, far'on. Nah, far'onnya apa? Yang kedua mabniyun. Ya, isim ini juga ada mabni, wa huwa far'on. Ya, wa huwa al-far'u. Dan ini faro' cabangnya. Apa itu mabni? Yaitu ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Ya, adalah apa saja yang tidak bisa berubah akhirnya disebabkan amil yang masuk kepadanya. Meskipun ada amil yang masuk kepadanya, tapi dia tidak bisa berubah. Dia tetap kondisinya begitu. Apa saja? Kal mudmarat, isim domir ya. Wasma syarti, isim syarat, wasma istifham. Contohnya al mudmarat contohnya huwa, hiya, hum, hunna dan seterusnya ya, yang sudah teman-teman hafal itu huwa, huma, hum, ya, huma, hunna dan seterusnya ada 12. Isim syarat seperti in, ma, aina, ma, in takra kitaban akra ya. Ma taf'al af'al, aina ma tazhab adhaba. Ini isim syarat. Ini juga mabni. Nah, nanti kita akan bahas satu-satunya nih ya. Kemudian asmaul istifham, isim istifham man, ma, aina, ini isim istifham dan seterusnya ini juga mabni. Ini yang ketiga. Yang keempat
Wa asmail isyarah, isim isyarah. Za, zi, isim, ini isim isyarah. Nah, ini juga akan kita bahas panjang. Yang jelas ini mabni. Wa asmail af'al, isim fi'il, seperti sah, mah, artinya uskut, diamlah. Ini juga mabni. Kemudian wa asmail mausulat, isim mausul seperti allazi, allati, allazina dan seterusnya ya. Ini juga akan kita bahas nanti secara mendetailnya. Yang jelas ini mabni. Ini isim yang mabni. Ya, ada 6 di sini ya. Faminhu ma yubna ala sukun, ya darinya itu ada yang dimabnikan dengan sukun seperti kam, nahwu kam. Wa minhu ma yubna ala al-fathi, ada juga yang dimabnikan dengan fathah seperti ka aina, aina ini mabni dengan fathah. Wa minhu ma yubna ala al-kasri, ya. Ada juga yang mabni dengan kasrah seperti ka amsi, amsi itu mabni dengan kasrah. Wa minhu ma yubna ala dhammi, dan juga ada yang mabni dengan dhammah seperti ka haitsu, haitsu mabniun ala dhammi. Kemudian ya ada kaidah. Nah, meskipun mabni beragam ya, mabniun ala dhammi al-fathi al-kasri ala sukun, tapi asalnya apa? Wal aslu fil mabni ayyubna ala sukuni. Asal dari mabni itu dia dimabnikan dengan sukun. Jadi asal mabni itu dengan sukun, mabni ala sukun. Berarti dhammah ya, fathah dan kasrah ini cabang. Itu isim. Jadi isim secara asal dia adalah mu'rab nih, dan secara cabang dia mabni. Sekarang wal fi'lu, fi'il. Wal fi'lu dhorbani. Fi'il juga dua bagian. Mabniyun, ya, pertama dia mabni, ya. Wa huwal aslu, dan ini asal. Jadi kalau fi'il asalnya mabni. Kalau isim tadi asalnya mu'rab. Wa mu'rabun, dan juga ada yang mu'rab wal far'u, dan ini far' cabang, ya. Wal mabni nau'ani. Nah, mabni ini ada dua. Satu fi'lun madin, dua fi'lu amrin, ya kan. Fi'il sedang membahas fi'il cuma 3 kan, madhi, mudhari' dan amr. Nah yang mabni ini satu fi'il madhi, yang kedua fi'il amr. Ahaduhuma al-madhi wa binahu ala al-fathi illa idza ittasala bi wawul jama'ati fa yudammu nahu darabu aw ittasala bi dhamir raf'in mutaharrikin fayuskanu, disukunkan, nahu darabtu darabna. Gampangnya fi'il madhi itu ada mabniun alal fathi. Contohnya zahaba, jalasa, kataba, ini asal. Ya, ketentuan dasar. Kemudian ada juga mabniun alal dhammi. Ya, ini kalau bersambung dengan wawu jama'. Ini fayudhammu, maka dijamak seperti dorobu, zahabu, jalasu, katabu, ini bersambung dengan wawu jama', wawu jamaah nih. Nah, karena bersambung dengan wawu jamaah, maka dia mabninya dengan dom, mabniun al dom, ya, zahabu nih, jalasu. Atau dia bersambung dengan domir raf'ain mutaharrikin. Nah ini domir rafa' mutaharrik nih. Fayuskanu, maka dia mabni ala sukun. Contohnya zahabtu. Ini domir rafa' namanya, zahabtu, aku pergi. Nah, jalastu, katabtu. Nah, bukan cuma tu, tak juga sama. Ya, zahabta, jalasta, na juga sama. Ya, jalasna, zahabna. Nah, dalam kondisi seperti ini maka mabninya ala sukun. Jadi fi'il madhi itu ada 3 mabni ya. Mabniun ala fathi, dan ini dasarnya. Kemudian mabniun ala dhammi, mabniun ala sukun. Fi'il amr, kalau fi'il amr. Watsani fi'lul amri, yang kedua fi'il amr juga mabni. Wa bina'uhu, ya binanya atau mabninya itu ala sukun, dengan sukun. Nahwu idrib, idribna, idrib wadribna. Nah, contohnya ya, idhab, ijlis, uktub. Nah, kalau di sini 2 ya. Idrib, idribna. Yang jelas ini mabni ala sukun. Ini ketentuan dasar. Illa, kecuali idza tasala bi dhamiru tatsniyatin, kalau dia bersambung dengan dhamir tatsniyah. Au dhamir jam'in mudzakkarin, atau dia bertemu dengan dhamir jama' mudzakkar. Au dhamir muannatsatil mukhatabati. Contohnya. Maka dia mabninya dengan beda-beda nanti. Langsung saja saya berikan di sini contoh. Mabniun ala hazfin nun. Contohnya idhabu, idhaba, idhabi. Ini sudah mewakili ketiga ini. Idhabu ini mabniun ala hazfin nun karena dia berjumpa dengan wawu jamaah. Domiru jam'in muzakkar nih. Domiru jam'in muzakkar ya. Idhabu. Atau domir tasniyah.
Contohnya idhaba atau domir muannatsatil mukhatabah idhabi. Ketiganya ini mabni ala hadzfin nun. Dan yang ketiga mabniun ala hadzfi harfil illah. Dia mabninya dengan membuang huruf illah. Jadi ala hadzfin nun ini membuang nun. Kalau ini hadzfi harfil illah membuang huruf illah. Contohnya ikhsya, ughzu, irmi. Ikhsya ini mabniun ala hadzfi harfil illah. Ya, ada huruf ilat yang dibuang yaitu alif. Ughzu mabniun ala hadfi harfil illah. Apa huruf ilatnya? Waw. Ini irmi, ya irmi. Nah, ini fi'il amr mabniun ala sukun, mabniun ala hadfin nun, mabniun ala hadfi harfil illah. Ada 3 mabni. Fi'il madi juga 3 mabni. Nah, ini asalnya. Asal fi'il itu mabni, baik fi'il madi ataupun fi'il amr. Sekarang yang mu'rabnya, yang faroknya ini. Saya pindah dulu ke sini biar lebih luas. Ini tadi sudah. Ini fi'il madi ya, fi'il mudhari afwan ya, yang mu'rab itu fi'lun mudhari'un, contohnya yadribu. Ini marfu' ya. Tanda rafa'nya dengan dhammah, kemudian an yadriba ini mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Lam yadrib ini majzum, tanda jazmnya dengan sukun. Ini namanya mu'rab karena dia bisa berbagai i'rab, bisa menerima i'rab rafa, menerima i'rab nasab, dan juga menerima i'rab jazm, dan tidak ada i'rab khafad karena fi'il tidak ada yang makhfud. Nah, ini fi'il mudhari mu'rab dengan syarat. Nah, ini syaratnya nih. Syaratnya la yattasil binunil inath. Nah, bisyarti alla yattasila bihi nunul inath. Ya. Dia syaratnya tidak boleh bersambung dengan nun inath, nun perempuan. Kalau bersambung nanti bukan lagi mu'rab tapi mabni. Contohnya wal walidatu yurdi'na, dan perempuan-perempuan yang melahirkan itu yurdi'na, mereka menyusui. Nah, yurdi'na ini namanya nun inath. Ya, ini untuk hunna ya. Nah, dalam kondisi seperti ini fi'il mudhari'nya tidak lagi mu'rab tapi mabni. Mabni apa? Nah, baca di kita di sini. Wala nunu taukid, dan juga tidak boleh bersambung dengan taukid al-mubasyirah. Nahu yadribu wa yakhsha, ini contohnya. Fa in tasqalat bin nunul inath, kalau dia bersambung dengan nun inath, bunya ma'ala sukun, maka mabni dengan sukun. Berarti ini mabninya ala sukun ya. Jadi mabni ala sukun. Contohnya wal walidatu yurdi'na. Yang syarat kedua, la yattasil binunit taukid. Dia tidak boleh bersambung dengan nun taukid. Kalau bersambung dengan nun taukid berarti dia juga menjadi mabni. Contohnya la yasjunanna. Mabni dengan apa? Mabniun ala al-fathai. Nah, ini syarat ya. Kalau ingin mu'rab dia tidak boleh berjumpa dengan nun inath atau tidak boleh berjumpa dengan nun taukid. Kalau berjumpa dia menjadi mabni. Nah, yurdina ya, wal walid yurdina. Fa in tasalat bi nun taukid al mubasyirati buni ala al fatih, ini ya. Mabni dengan fatih kalau bersambung dengan nun taukid. Contohnya la yasjunanna wa la yakuna. Wa inna ma'ribal mudhari li musyabahatihi lil ismi. Kenapa di fi'il mudhari ini mu'rab ya? Fi'il mudhari ini mu'rab berbeda dengan dua fi'il yang lainnya. Karena disebutkan di sini karena dia mirip menyerupai dengan isim. Wa amal hurufu famabniyatun kulluha. Adapun huruf dia mabni secara keseluruhan. Jadi isim itu hukum asalnya mu'rab, cabangnya mabni, sedangkan fi'il hukum asalnya mabni, cabangnya mu'rab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang belum paham ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.